Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Almizukewa dengan NIM C0D021022, Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Langsung saja, konsep dasar akuntansi perpajakan. Di dalam dunia ekonomi, tentu saja istilah akuntansi sudah tidak asing lagi. Secara sederhana, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan pencatatan atau pembukuan yang dapat menghasilkan sebuah informasi yang secara tepat dan singkat untuk pengambilan sebuah keputusan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK untuk kalangan bisnis dan perusahaan per 1 Januari 2015 secara resmi telah mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional atau biasa disebut dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS dalam singkatnya. Sementara itu, definisi pajak menurut Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, yaitu kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara singkatnya, akuntansi perpajakan merupakan proses pencatatan akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, prinsip akuntansi perpajakan. Agar perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam proses perhitungan pajak, ada baiknya memahami prinsip-prinsip penting dalam akuntansi perpajakan, seperti yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama, ada kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Yang kedua, historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Misalnya, apabila perusahaan membeli sebuah bangunan seharga 250 juta rupiah, tetapi dalam proses negosiasi akhirnya didapatkan harga 200 juta rupiah, maka pencatatan yang harus dibukukan adalah senilai 200 juta rupiah sesuai kesepakatan yang akhir dibayarkan. Yang ketiga, pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Bahkan kalau perlu, tambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. Setelah memahami prinsip akuntansi perpajakan, diharapkan resiko kesalahan dan tidak akuratnya pencatatan data pajak bisa diminimalkan, bahkan dihilangkan. Selanjutnya, fungsi akuntansi perpajakan. Secara teknis, selain berfungsi untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak, cabang akuntansi ini juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting seperti di bawah ini. Yang pertama, sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Yang kedua, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Yang ketiga, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Dan yang keempat, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Mengingat pentingnya fungsi-fungsi tersebut, maka setiap pengolahan data dan pencatatan keuangan harus dilakukan secara detail dan secara rinci, agar hasilnya yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam akuntansi perpajakan ada juga yang disebut dengan pembukuan dan pencatatan. Dalam konsep dasar akuntansi pajak terdapat salah satu bagian yang penting, yaitu pembukuan. Pembukuan berfungsi untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran perhitungan jumlah utang pajak tersebut. Dan pembukuan juga dapat mempermudah wajib pajak mengisi SPT, mempermudah perhitungan
penghasilan kena pajak, dan penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Pembukuan adalah salah satu bagian terpenting dalam perpajakan, maka terdapat sanksi yang tidak dilaksanakannya pembukuan, yaitu WP yang sudah mampu melakukan pembukuan untuk tujuan pajak. Selanjutnya, pada implementasi akuntansi perpajakan dikenal terdapat dua jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun berdasarkan standar-standar pada prinsip akuntansi yang berlaku atau PSAK dan IFRS dan bersifat netral atau tidak memihak. Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun untuk kepentingan perpajakan, penyajiannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di dalam undang-undang dan lain-lain. Selanjutnya, contoh perhitungan akuntansi perpajakan. Setelah mengetahui konsep dasar akuntansi perpajakan, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan untuk lebih menguasai topik ini adalah dengan mempelajari cara perhitungannya. Banyak variabel yang harus dilengkapi sebelum menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Misalnya, untuk menghitung pajak terutang, maka harus diketahui dulu berapa jumlah setoran pajak penghasilannya atau PPh karyawan, beberapa penghasilan kena pajak atau PKP, dan berapa jumlah wajib pajaknya. Untuk menghitung pajak terutang, Anda bisa menggunakan rumus berikut ini. 25% dikali PKP sama dengan PPh badan. PPh badan dikurang PPh pasal 23 sama dengan utang pajak. Selanjutnya contoh soal. Agar lebih memudahkan memahami penerapan rumus tersebut, berikut ini contoh soal yang bisa Anda pelajari. PT Berkah memiliki penghasilan kotor sekitar 70 miliar dengan PPh sekitar 2 miliar, PPh 23 sebesar 1 miliar, dan pengeluaran sebanyak 42 miliar. Untuk mengetahui berapa PKP perusahaan, kurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran. Berdasarkan rumus tersebut berarti PKP PT Berkah 70 miliar dikurang 42 miliar sama dengan 28 miliar. Jadi pajak terutang PT Berkah adalah 25% dikali 28 miliar sama dengan 7 miliar. 7 miliar dikurang 2 miliar dikurang 1 miliar sama dengan 4 miliar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.